Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Febraditya dengan NIM 211030107. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana saya menganalisis jurnal yang dengan judul di sini Anatomi dan Histomografi Flexor Digitorum Profundus dalam Entesis atau implikasi fungsional untuk rekayasa jaringan dan pembedahan. Di sini jurnal ini menggunakan volume 22. Terus untuk penulisnya di sini ada 5. Yang pertama itu adalah Mortimer Jamie. Terus yang kedua ada Al-Sakan Ahmad, dan yang ketiga ada Fadi Beler Subasan. Terus yang keempat ada Karat Pilipa, dan yang kelima yaitu adalah Pakton Jennifer. Nah, di sini para peneliti ini melakukan penelitian di mana flexor digitorum tendon profundus atau FDP ini masuk ke dasar palang distal atau PDP di bagian jari. Terus yang fungsinya ini untuk memberikan kepalan penuh untuk daya cengkraman dan cubitan ujung jari yang diperlukan untuk tugas kegiatan sehari-hari layaknya pada manusia biasa. Terus untuk selanjutnya itu avulsi dari FDP ini atau flexor digitorum profundus nih, dari penyisipannya adalah cedera klinis yang umumnya dan berbeda dan merupakan jenis cedera tendon flexor yang tertutup. Terus yang paling sering, cedera tersebut ini memiliki dampak ekonomi dan sosial yang begitu luas, baik bagi individu maupun bermasyarakat, karena ketergantungan pada fungsi manual yang efektif untuk pekerjaan dan kehidupan sehari-hari pada setiap individu. Terus untuk tujuan dari penelitian studi ini adalah untuk menyelidiki struktur makro dan mikro asli dari entesis tertentu, dapat memberikan wawasan fungsional dan juga biomekanik untuk mengembangkan pilihan terapi rekayasa jaringan khusus yang baru dan berpotensi untuk meningkatkan perawatan bedah saat ini dan untuk cedera avulsi. Dan untuk metode dari penelitian ini, di sini ada subjek atau objek, terus lokasi, waktu, dan juga instrumen. Nah, di sini untuk subjek objeknya ini adalah dilakukan pada jaringan mayat manusia yang baru dibekukan. Terus untuk lokasinya di sini adalah di Fakultas Kedokteran Universitas Edinburgh. Untuk waktunya nih adalah pada tahun 2006. Terus hasil dari penelitian di sini adalah kira-kira itu trapesium dan hampir segitiga, basis datar dan lebarnya tuh menyempit ke distal, ke puncak datar atau bulat yang lebih bervariasi. Terus sudut trapesium ini ke internal kiri dan kanan yang serupa. Terus menyiratkan bentuk tapak yang simetris. Terus rata-rata luas permukaan penyisipan secara keseluruhan adalah 29,9 dan 2,35 mm sebagai indikasi perbedaan untuk ukuran secara luas atau secara umum dari permukaan jari kelingking wanita. Ini sekitar 19,50 sampai dengan 3,56 mm persegi. Hingga jari-jari tengah laki-laki ini 39,11 sampai dengan 3,56 mm persegi. Dengan luas permukaan jari kelingking secara signifikan lebih dari semua jari lainnya, baik dengan sejenis kelamin yang digabungkan. Jadi indeksnya di sini adalah P kurang dari 0,01, jari tengah itu P kurang dari 0,001 di dalam
pria. Tuh indeks dan cincin P kurang dari 0,01, tengah P kurang dari 0,001 ini secara signifikan lebih kecil daripada jari tengah pada wanita. Di sini wanita mempunyai ukuran P kurang dari 0,05, dan untuk ICC sudut internal dan pengukuran luas permukaan masing-masing ini adalah 0,99 dan juga 0,97. Ini di sini penghitungannya adalah rata-rata. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini, apa yang dimaksud semuanya ini tadi adalah penelitian ini memeriksa anatomi makroskopik dan mikroskopik asli dari entesis flexor digitorum profundus untuk mendapatkan pemahaman yang morfologis dan juga biomekanik yang lebih besar tentang antarmuka tulang tendon yang penting, dan umumnya ini terluka yang mungkin mendapatkan manfaat dan perawatan yang ditingkatkan atau baru. Temuan ini juga di sharing sebagai rekomendasi potensial untuk ahli bedah tangan dan panduan untuk insinyur jaringan antarmuka untuk menciptakan kendali penyisipan asli dan untuk menyoroti pengetahuan anatomi khusus di wilayah sebagai kunci untuk membangun model ITE dan dapat diterjemahkan. Intervensi ini dapat diterapkan pada enteses di bagian tubuh manapun dengan cara yang sama, memberikan dasar untuk mengembangkan pilihan terapi superior untuk berbagai cedera muskuloskeletal yang melemahkan. Dan di sini jurnal ini menggunakan banyak sekali referensi, yaitu di sini saya menemukan referensi yang pertama itu adalah dari Turtle, Ofle dan juga Strand. Ini bagaimana cedera avulasi tendon pada falang distal dari klinik ortoprelaksasi pada tahun 2006. Terus di sini juga ada lagi Raklesman, Cristoforo, dan juga ada Wasserman. Ini avulasi pada flexor digitorum tendon profundus pada tahun 2011. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.